Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Khairunisa. Saya dari kelas SD 24G. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 strategi pembelajaran di sekolah dasar. Yang pertama itu ada pembelajaran aktif atau active learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung dalam proses belajar melalui berbagai aktivitas. Karakteristiknya yaitu yang pertama, siswa sebagai pusat pembelajaran. Yang kedua, interaksi tinggi antar siswa dan guru atau siswa dan siswa. Yang ketiga itu penggunaan berbagai metode dan media. Lalu langkah-langkahnya yaitu yang pertama, mempersiapkan materi dan aktivitas. Yang kedua, penyampaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pelaksanaan aktivitas belajar. Dan yang terakhir itu refleksi dan evaluasi. Contohnya seperti diskusi kelompok, role play, terus pembelajaran berbasis masalah. Kelebihannya di sini dalam pembelajaran aktif itu untuk meningkatkan pemahaman, memotivasi, dan retensi. Terus kekurangannya memerlukan waktu lebih banyak dan persiapan yang lebih matang. Di sini kita sebagai guru berperan untuk memberikan fasilitator, motivator, dan pengarah aktivitas. Selanjutnya ada pembelajaran berbasis permainan atau game-based learning, yaitu penggunaan permainan sebagai media pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Karakteristiknya yaitu elemen yang menyenangkan, yang kedua aturan jelas, terus tantangan yang sesuai, terus umpan balik langsung. Langkah-langkahnya yang pertama itu pemilihan desain game sesuai tujuan, terus penjelasan aturan, pelaksanaan permainan, dan refleksi pembelajaran. Contohnya itu seperti kuisis edukatif melalui kuisis atau apa, terus simulasi digital, permainan papan edukasi. Kelebihannya di sini tuh untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Kekurangannya potensi distraksi. Apa itu potensi distraksi? Potensi distraksi itu dalam konteks strategi pembelajaran merujuk pada kemungkinan adanya hal-hal yang dapat mengalihkan perhatian siswa. Kan di sini metode pembelajarannya game-based learning ya. Pembelajaran game-based learning ini siswa terlalu fokus pada aspek permainan dan lupa tujuan pembelajaran. Jadi pas aktivitas pembelajaran ini siswa terlalu fokus pada permainannya gitu, nggak fokus pada materinya kayak gitu ya. Terus kita sebagai guru berperan untuk merancang game, terus menjadi wasit dan fasilitator refleksi. Yang ketiga itu ada collaborative learning. Collaborative learning itu pembelajaran melalui kerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kayak bikin kelompok itu. Terus karakteristiknya yang pertama itu interdependensi positif. Interdependensi positif itu yaitu salah satu prinsip utama dalam pembelajaran cooperative learning, di mana setiap anggota kelompok saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Artinya keberhasilan individu tergantung pada keberhasilan kelompok atau sebaliknya. Di sini kan interdependensi positif itu ada di pembelajaran kooperatif ya, dan juga ada di pembelajaran collaborative learning. Nah, terus karakteristik yang kedua itu tanggung jawab individu, yang ketiga interaksi promotif. Nah, langkah-langkahnya yang pertama itu pembentukan kelompok, pembagian tugas, kolaborasi kerja, presentasi hasil, dan evaluasi. Contohnya seperti proyek kelompok membuat poster, terus bikin kelompok. Kayak misalnya kita sebagai guru tuh ngasih tugas, misalnya di mata pelajaran matematika kita ngasih 10 soal. Nah, 1 sampai nomor 2 itu untuk dikerjakan oleh kelompok 1, terus 3 sama 4 dikerjakan sama kelompok 2, dan seterusnya kayak gitu ya. Terus kelebihannya itu keterampilan sosial, pemahaman mendalam. Kekurangannya itu potensi ketidakseimbangan dan kontribusinya kurang. Terus kita sebagai guru itu perannya dalam collaborative learning ini sebagai perancang tugas, pengawas proses, dan evaluator pas evaluasi akhir ya. Yang keempat itu ada discovery learning,
yaitu siswa menemukan sendiri konsep melalui eksplorasi terpandu. Jadi kayak proses inquiry gitu, nanti dijelasin di proses inquiry ya. Karakteristiknya di sini siswa aktif menemukan sendiri. Menemukan apa? Kayak menemukan materi yang tadinya nggak tahu jadi tahu sendiri gitu tanpa dikasih tahu oleh orang lain. Terus guru sebagai pembimbing, kita sebagai pembimbing, dan proses inquiry. Nah, di sini proses inquiry itu yaitu proses penyelidikan atau pendekatan pembelajaran di mana siswa aktif mengeksplorasi, terus mengajukan pertanyaan, menyelidiki sendiri, dan menemukan jawaban secara mandiri atau terbimbing gitu. Lalu langkah-langkahnya, yang pertama itu ada stimulasi, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga pengumpulan data, pembuktian, dan penarikan kesimpulan. Contohnya kayak eksperimen sains sederhana, misalnya kayak bikin pelangi cair, atau kita tuh ngasih tugas menggambar dan melukis. Nah, melukisnya itu kan pasti campur-campur warna, jadi siswa SD tuh pasti tahu kan cari warna ungu tuh kayak gimana, mungkin kayak dicampurin merah sama biru dan seterusnya kayak gitu ya. Terus kelebihannya itu keterampilan berpikir kritis, kekurangannya itu waktu yang memerlukan sangat panjang dan persiapan yang kompleks. Kita sebagai guru berperan untuk menyediakan sumber belajar dan membimbing proses pembelajaran tersebut. Lalu yang kelima itu ada menggunakan media dan teknologi, yaitu pemanfaatan alat atau media untuk meningkatkan pembelajaran. Karakteristik yang pertama itu visualisasi konsep abstrak, terus interaktivitas, dan diferensiasi pembelajaran. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama identifikasi kebutuhan, terus pemilihan media, terus implementasi, dan yang terakhir itu evaluasi efektivitas. Contohnya seperti video edukasi, terus aplikasi pembelajaran, dan lain-lain. Pokoknya kalau misalnya nggak ada teknologi di kelas, kayak misalnya Infocus gitu, kita bisa menggunakan media lain seperti papan tulis atau gambar-gambar gitu. Ya pokoknya media yang lain gitu, selain teknologi juga bisa. Kan di sini menggunakan media dan teknologi. Kelebihannya itu pembelajaran yang menarik, akses yang luas. Terus kekurangannya itu ketergantungan teknologi dan distraksi. Apa itu distraksi? Jadi potensi distraksi itu dalam konteks strategi pembelajaran yaitu merujuk pada kemungkinan adanya hal-hal yang dapat mengalihkan perhatian siswa dari fokus belajar sehingga mengurangi efektivitas pembelajaran gitu. Yang terakhir itu kita sebagai guru berperan untuk menjadi selektor media, terus integrator teknologi. Apa itu integrator teknologi? Integrator teknologi yaitu peran guru atau pendidik dalam mengintegrasikan atau menyatukan teknologi secara efektif ke dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman, keterlibatan, dan hasil belajar siswa. Jadi tugas utama integrator teknologi yaitu memilih teknologi yang relevan kayak gitu, menyesuaikan alat digital, terus pokoknya dengan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut gitu. Nah, contohnya itu menggunakan Quizzes untuk kuis interaktif atau Google Earth untuk pembelajaran geografi. Kalau misalnya anak SD paling nggak sampai yang geografi ya, paling mata pelajaran IPS gitu ya. Terus tugas yang kedua itu mendesain pembelajaran berbasis teknologi dan lain-lain. Pokoknya kayak gitu ya. Intinya integrator teknologi itu kita sebagai guru atau pendidik dalam mengintegrasikan atau menyatukan teknologi secara efektif ke dalam proses pembelajaran seperti itu ya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.